Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Junaidi MT, jabatan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim ini mempunyai 4 bidang pembangunan, bidang preservasi atau pemeliharaan, serta bidang KPIJ. KPIJ ini perencanaan, kalau dulu istilahnya KPIJ, dan kepala bagian kepegawaian. Jadi ada 4 orang yang sangat urgent kedudukannya di dalam Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim ini. Balai Kaltim ini melaksanakan pembangunan untuk jalan nasional sepanjang 1.710 km. Jadi mulai dari perbatasan Kalimantan Selatan, perbatasan Kalimantan Tengah, sampai ke perbatasan Kalimantan Utara. Jadi ada 3 provinsi yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur. Dan Kalimantan Timur ini menjadi sangat penting karena Kaltim ini sudah ditetapkan sebagai calon ibu kota negara. Jadi otomatis baik dari program pembangunan maupun jenis pekerjaan yang akan kami laksanakan ke depan menjadi sangat banyak. Ada penugasan-penugasan baru, terutama untuk jalan menuju ke akses ibu kota negara di Sepaku. Untuk yang sudah dibangun di Kalimantan Timur ini, sebentar lagi tahun ini juga kita akan menyelesaikan pembangunan jalan tol sepanjang 11 kilo dari Mula Warman sampai ke Karangjoang. Itu ada 11 kilo. Itu jalan tol insya Allah Desember ini tuntas 100% dan sudah bisa dilalui. Terus juga pada akhir Desember ini juga kita akan menuntaskan pembangunan jembatan Pulau Balang. Jembatan Pulau Balang ini jembatan khusus, bentang besar, bentang panjang, lebarnya hampir 1 kilo dengan tinggi clearance dari muka lautnya 28 meter. Nah, jembatan ini menjadi sangat spesial karena menggunakan konstruksi kabel stay. Jadi ada kabel dengan 2 pilon. Pilonnya sendiri tingginya 117 meter. Jadi nanti apabila Sepaku sudah jadi ibu kota negara Republik Indonesia, dari puncak Paku itu kita bisa melihat pilon jembatan Pulau Balang dan sangat cantik sekali dengan ada teluk di situ. Kelihatan dari Paku, kalau kita berdiri di sana kita akan melihat panorama yang sangat indah. Jalan untuk menuju ke IKN, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim ini mendapat penugasan membangun jalur logistik. Jadi jalan logistik ini kita membangun jalan menuju ke persis ke Sepaku, mulai dari Semboja sepanjang 53 kilo. Jadi itu sebenarnya jalan provinsi yang kita ambil alih karena ini akan dilalui oleh kendaraan logistik untuk menuju ke calon ibu kota negara. Jadi tahun ini kita perbaiki, ada 4 paket perbaikan mulai dari Mula Warman, dari bandara di Balikpapan, terus ke arah Semboja sampai ke Sepaku. Jadi membutuhkan dana lebih kurang sekitar 135 miliar untuk perbaikan jalan menuju ke akses ibu kota negara tersebut. Untuk masyarakat sendiri, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim selain membangun jalan, membangun jembatan, kita juga melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional, yaitu mulai dengan kita membuat program revitalisasi saluran. Ada sepanjang 108 km saluran yang kita dibuat oleh masyarakat, yang notabene masyarakat tersebut adalah masyarakat yang terdampak COVID. Jadi saat mereka pengangguran karena tidak ada kerja, itu kita buat program pemulihan ekonomi nasional tersebut, dan program ini kita menyerap hampir sebanyak 51.000 orang hari kalender. Artinya kalau dirata-ratakan dalam 1 bulan itu per hari ada 3.000 tenaga kerja yang kita pekerjakan untuk menggali saluran tersebut. Selain itu juga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim ini juga menjalankan program pemerintah, mendapat penugasan khusus dari Kementerian PUPR untuk melaksanakan pembelian karet rakyat. Jadi karet rakyat itu kita kucurkan dana sekitar 10 miliar untuk membeli karet rakyat, terus kita beli yang nantinya karet tersebut akan kita olah menjadi bahan campuran aspal. Dan juga kita juga membeli bahan rosin ester ya untuk membantu UKM masyarakat ini supaya usaha mikro, kecil dan menengah ini bisa tumbuh berkembang. Jadi kita beli bahan pencampur marka jalan.
namanya itu Rosin Ester. Itu sudah kita laksanakan, kita belikan program tersebut. Tujuannya bukan dan tidak lain adalah untuk menunjang perekonomian masyarakat juga. Masyarakat sendiri ya sangat senang ya, terutama masyarakat di perkampungan, walaupun sebenarnya mereka bukan pekerja terlatih. Jelas ada yang ibu rumah tangga, ada yang anak-anak yang sekolah, yang memanfaatkan waktu liburnya itu untuk ikut bekerja. Jadi mereka sangat bahagia sekali karena mereka dibayar antara 150 sampai 200 ribu per hari dan dibayarnya cash per tiap minggu. Itu yang membuat mereka senang di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi ini, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang layak. Harapan kami ya tentunya pembangunan IKN ini bisa sesegera mungkin dilaksanakan supaya kami juga bisa berbenah, dan ini juga untuk kemakmuran dan kemaslahatan Kalimantan. Jadi otomatis dengan adanya pembangunan yang nanti dimulai, otomatis tenaga kerja akan banyak, sektor-sektor usaha lain pasti akan langsung berkembang. Nanti Kalimantan ini terutama Balikpapan ini tentunya akan jadi pusat untuk transit orang menuju ke ibu kota negara. Dan selama pembangunannya juga, pembangunan ibu kota negara, perkantoran di pusat pemerintahannya itu kan memerlukan waktu, memerlukan biaya, dan memerlukan banyak orang. Nah, tentunya mereka tidak mungkin langsung bisa nginep di Sepaku, kan nginepnya di Balikpapan atau di Samarinda. Jadi ini dua kota, Balikpapan dan Samarinda, ini adalah kota penyangga utama untuk penunjang pelaksanaan pembangunan IKN ini.